Dewan Hakim yang terhormat, inilah peserta Musabaqah Syarhil Quran yang memiliki nomor GUFI akan membawakan syarahan dengan judul Konsep Al-Quran dalam menyikapi hoax. Nabila Hirunisa, Nabila Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sorry ya gemetaran guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dewan Hakim dengan tinta kebijakannya, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan, di zaman teknologi yang serba canggih ini terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya kita menyaksikan kebangkitan umat Islam yang sedang terjadi di mana-mana. Masjid-masjid semakin makmur, lembaga-lembaga dakwah semakin menjamur. Pengajian dan pengajian tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah menggunakan media komunikasi seperti sekarang ini. Alhasil, semua kegiatan dan berita lebih cepat merambah dengan sangat mudah. Tukang becak kini dipanggil dengan WA, tukang pentol kini dipanggil dengan video call, berita telepon ordernya lewat ojol. Bahkan dengan adanya wabah corona yang menggemparkan dunia termasuk Indonesia, physical distancing, stay at home, work from home, and new normal dijadikan sebagai salah satu penanggulangan penyebaran virus ini. Bahkan hadirin, kemudahan mengakses media sosial mengakibatkan banjirnya di segala lini. Jika tidak dibarengi dengan semangat literasi dan etika komunikasi, maka carut-marutlah yang terjadi. Lantas timbul pertanyaan, bagaimana tuntunan Al-Quran dalam menyikapi hoax yang lagi tren di media sosial? Berangkat dari permasalahan tersebut, tergugah hati kami untuk mengangkat sebuah syarahan yang berjudul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoax. Sebagai rujukan syarahan kami, marilah kita bersama-sama simak firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Berikut lantunannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena
kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Sababun nuzul ayat tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari Jabir bin Abdullah, Al-Qamah bin Najlah dan Ummu Salamah berkenaan dengan kebohongan yang disampaikan oleh Al-Walid bin Utbah kepada Rasulullah SAW. Tatkala itu Rasul hampir terprovokasi melakukan instruksi hingga turun teguran Allah dalam Al-Quran yang artinya, jika datang seorang kasih kepadamu membawa suatu berita, maka bertabayunlah. Makna tabayun dijelaskan oleh Profesor Dr. Muhammad Raisihab yang bermakna kejauhan sesuatu dan keterbukaannya. Dengan kata lain, tabayun adalah sesuatu yang tidak tentu kejelasannya, atau dengan istilah sekarang ini disebut hoax. Dengan kata lain, ayat tersebut mengisyaratkan kepada saya, saudara, dan kita semua agar di era globalisasi informasi dan era informasi ini kita melakukan filterisasi terhadap setiap informasi dan tayangan yang masuk ke rumah yang melalui jari kita masing-masing, sehingga kita menyampaikan pesan yang jujur, bukan pernyataan yang ngelantur. Pesan yang didasarkan atas bukti dan fakta, bukan opini yang tak berdata. Lalu diungkapkan dengan tulus, bukan karena fulus. Betul hadirin? Betul. Bahkan hadirin, sikap kita juga harus laksana. Ikan yang hidup di laut, airnya asin tapi ikan tak pernah asin. Artinya, tidak mudah tergusur dan tergeser oleh tayangan-tayangan dan info-info di media sosial yang belum tentu kebenarannya, atau dengan istilah sekarang ini disebut hoax. Tuntutan tetap jadi tuntutan, tontonan tetap jadi tontonan. Oleh karena itu, dalam menghadapi era globalisasi informasi dan komunikasi, kita tidak hanya dituntut mencetak orang-orang pintar, teknokraт pilihan, politikus, serta individu berbudi luhur, serta berakhlakul karimah. Bagaimana caranya? Sebagai jawabannya, tanamkan agama, tancapkan akidah, ukir kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sejak dini. Masukkan anak ke lembaga-lembaga pendidikan agama, majelis-majelis ilmu, selalu pandai dalam memilah dan memilih media tontonan kelak ia dewasa. Insya Allah, anak kita pandai memilah dan memilih antara hak dan batin. Zaman boleh berubah, tapi akidah tidak goyah. Sepatu boleh kasogi, tapi iman tetap di hati. Amin ya robbal alamin. Apabila sikap ini yang kita wujudkan, maka menjamin keberkahan bagi bangsa sangat saat ini. My love sister and brother, sisi positif yang diberikan oleh media sosial membuat manusia memiliki akses kemudahan dan percepatan dalam berkomunikasi. Namun di sisi yang lain, dampak negatif tidak dapat dihindarkan. Kita bisa melihat fenomena saat ini. Berita hoax merajalela, daging babi menjadi sajian utama. Bahkan saling menyatukan sesama bangsa sangat vulgar dipertontonkan di berbagai media. Reaksi terhadap fenomena tersebut memaksa pemerintah mengeluarkan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 yang mengalihkan sebuah pepatah dari mulutmu harimaumu menjadi jarimu harimaumu. Hal inilah yang membuat beberapa orang berurusan dengan pihak terkait. Sebagai muslim, MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 mengenai hukuman dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Bukankah Rasulullah SAW telah mengingatkan kita bahwa
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata benar atau diam. Dari uraian tadi dapat disimpulkan, sebagai orang yang beriman, kita harus bijak dalam menggunakan media untuk tidak menyampaikan pesan dan berita-berita hoax dalam menyampaikan informasi apapun di media. Selalu gunakanlah bahasa yang baik dan santun dan tidak menyakiti perasaan orang lain, serta selalu tabayun terhadap setiap informasi. Lanjut. Nabila, please Nabila, please. Tutup aja. Nabila, dikit lagi Nabila. Dalam menyampaikan informasi apapun di media. Kita dadah. Lanjut Nabila. Hadirin sekalian, mari kita ramaikan media sosial dengan pesan-pesan dan postingan-postingan kebaikan. Saatnya bangsa ini maju di tangan anak negeri yang cerdas dan berdikari. Berintegrasi dengan semangat tinggi, berkualitas, penuh kreativitas dan inovasi. Generasi Rabbani beriman kepada Ilahi Rabbi serta berakhlak Qur'ani. Akhir kata, sampai di sini kami menyapa, segala benar hanya milik Allah semata. Banyak salah kami manusia biasa. Semoga menangkap makna. Tiga sekawan mengakhiri kata, naik gunung dan terus naik menuju puncak penuh harapan. Bicara selalu yang baik-baik atau diamlah jaga ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Caca, Nabila Khairunisa, Nabila Ansari. Ya, mundur pelan-pelan, sip. Cakep memang anak bapak. Oke. Bye.